Gerakkanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling tangan dalam satu isi, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Shalom. Hari ini saya mau berbicara tentang perbedaan. Nah saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tapi mereka yang memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Sakaria 3 ayat 10 berkata begini, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Nah saudara, tahukah Anda bahwa Allah senang melihat orang-orang yang Dia ciptakan bersekutu satu sama lain? Nah, hari-hari ini saudara, banyak orang menghindar dari persekutuan. Kenapa? Karena mereka takut mengalami gesekan. Mereka takut mengalami sentuhan dari perbedaan. Padahal saudara, perbedaan itu indah. Kita lihat saja pelangi. Pelangi itu begitu indahnya karena berwarna-warni. Jadi saudara, jangan pernah takut untuk membangun persekutuan. Jadi, kalau kita melihat saudara dan saya, kita berbeda dan memang berbeda. Tapi saudara nggak perlu takut. Saudara nggak perlu khawatir untuk kita bersama-sama bersekutu. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, firman Tuhan berkata kita harus saling bergandengan tangan. Nah ini yang saudara. Kenapa? Amsal 27 ayat 17 berkata begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tahu nggak saudara? Dalam pergaulan pasti terjadi distorsi komunikasi. Kenapa? Waktu kita berdiskusi saja, waktu kita menyampaikan pendapat saudara, pendapat saya pasti beda. Saudara mungkin mau ke kiri, saya mau ke kanan. Tapi saudara, seringkali perbedaan itu jangan sampai menjadi pemicu konflik dan gesekan.
Kita sering gagal paham karena perbedaan. Nah saudara, perbedaan dari kultur budaya saja. Belum dari usia. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang menjadi jurang pemisah dari sebuah hubungan. Kalau kita melihat hubungan suami istri, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, sifatnya beda, bentuknya juga beda. Tapi saudara lihat, ketika mereka disatukan oleh Tuhan dari dua orang yang berbeda, maka mereka bisa berbuah. Jadi saudara, perbedaan itu indah. Kalau di sini dikatakan besi menajamkan besi. Nah saudara, ketika pisau itu digesek, maka pisau itu menjadi tajam. Saudara dan saya butuh orang lain untuk menajamkan pandangan kita, untuk menajamkan feeling kita, untuk menajamkan naluri kita. Justru dari perbedaan, saya mendapati kita akan semakin hari semakin tajam. Untuk apa? Untuk melihat satu rencana Tuhan yang indah. Ini yang saudara harus lakukan. Amsal 27 ayat 5-6 berkata begini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah saudara, jangan seperti politikus. Ketemu, saling peluk, saling cium. Hari ini berteman, besok berkelahi. Hari ini memuja, besok menghujat. Jangan seperti itu, saudara. Kita ini anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang baik dari teman kita, tegur. Kita sampaikan. Tapi tentunya saudara harus dengan penuh kasih. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan caci maki. Bukan dengan kebencian. Kita mengasihi teman-teman kita. Kita mengasihi pasangan kita. Kita mengasihi anak-anak kita. Bahkan kita juga mengasihi orang tua kita. Kita mengasihi semua orang. Sampaikan nasihat, sampaikan teguran. Langsung secara jujur. Dengan aksen, intonasi, pengucapan dan gaya bicara yang baik tentunya. Sangat menentukan hasil dari sebuah hubungan. Anehnya saudara, kita ini lebih suka dengan sanjungan daripada nasihat. Lihat saja saudara betapa pandai dan indahnya para penipu dalam bertutur kata. Jadi hati-hati saudara, ketika kita melihat orang tiba-tiba datang memuji-muji kita, memuja-muja kita, bicaranya serba baik. Hati-hati saudara, sebab di dalam pujian seringkali ada maksud-maksud tertentu yang justru bisa menjatuhkan kita. Ini yang saudara harus perhatikan. Amsal 12 ayat 1 berkata, siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi saudara, kita dididik melalui teguran. Waktu kita ditegur, kita bisa introspeksi. Kita bisa merenung. Salah apa ya saya? Apa yang kurang dari dalam diri saya? Maka firman Tuhan berkata, waktu kita ditegur, waktu kita dididik, kita bisa evaluasi hidup kita. Kita bisa pantau cara kita berbicara. Dan itu menjadi satu pengetahuan yang indah. Jadi saudara, jangan kita benci kepada teguran. Karena firman Tuhan berkata, orang yang benci kepada teguran adalah dungu. Ingat saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur dan mendidik kita. Mulai dari tukang sampah sampai pada presiden.
bisa dari alam, bisa dari pekerjaan, bisa juga dari bencana. Mungkin bencana COVID saat ini, mungkin bencana yang lain. Apa saja Tuhan bisa pakai sebagai alat untuk menegur kita. Jadi saudara perhatikan, semua peristiwa yang kita alami adalah proses agar kepribadian kita menjadi lebih baik. Nah ini yang saudara. Amsal 15 ayat 10 berkata, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Nah, kadang-kadang saking ngeyelnya kita, saking keras kepalanya kita, Tuhan izinkan kita memperoleh teguran yang keras. Kita ditemplak sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita sadar. Jadi saudara, jangan sampai kita benci kepada teguran. Semakin keras teguran itu disampaikan kepada kita, kita harus semakin mengevaluasi. Kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang menjadi salah saya? Apa sih yang menjadi kekurangan saya? Apa sih yang menjadi kelemahan saya? Kita bertanya pada Tuhan. Jangan kita marah. Jangan kita benci apalagi sakit hati. Lalu pergi meninggalkan persekutuan yang indah. Mari kita belajar dari setiap proses ini. Agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Saudara mau menjadi lebih baik? Amin. Nah saudara, ini yang saudara harus perhatikan. Amsal 29 ayat 15 berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi saudara, kadang-kadang perlu juga kita dipukul pakai tongkat. Melalui teguran, itu mendatangkan hikmat. Tetapi dikatakan anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Mempermalukan orang tuanya. Saudara tahu gak? Di sekitar kita ada orang-orang yang siap menegur kita. Mulai dari orang tua, mentor, pemimpin, sahabat, bisa menjadi penegur dan pendidik kita. Terima tongkat dan teguran dengan lapang dada. Terima dengan tulus hati. Nah, firman Tuhan katakan, maka malapetaka akan menjauh dari hidup kita. Jadi ketika kita mendengar teguran, mendengar nasihat dari sahabat-sahabat kita, dari orang-orang yang mengasihi kita, maka saudara akan memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik. Amsal 5 ayat 13 berkata, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Nah saudara, ini satu pernyataan, sebuah pernyataan penyesalan dari Amsal. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mendengarkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, jangan keraskan hati, pilih sikap hati yang baik, pilih sikap hati yang benar, maka kita pasti akan terhindar dari segala kekeliruan yang menyesatkan. Jangan jadi katak dalam tempurung. Mari kita perbesar hubungan dengan lebih erat lagi di dalam persekutuan. Kita satukan, jangan lari. Karena perbedaan itu indah. Melalui perbedaan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Nah ini yang saudara harus alami, yang saudara harus lakukan di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara lakukan itu dengan benar. Hari ini hidup saudara lebih baik dari kemarin. Dan besok hidup saudara akan jauh lebih baik daripada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
bergandengan tangan dalam satu kasih.